bari deui ya. Normal kene lain jelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'da, ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil mukarram yang saya hormati dan saya muliakan, segenap para alimil ulama, wabil khusus guru kita, orang tua kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Dudus Misbahuddin umurnya, amin ya rabbal. Yang saya hormati juga segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama tentunya, marilah sama-sama kita aturkan, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Ketiga nikmat ini adalah merupakan nikmat yang sangat mahal, nikmat yang sangat berharga, yang wajib kita syukuri. Hanya tidak ada sebuah nominal yang cukup untuk membayar berapa daripada harga keimanan kita. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau orang Kristen datang ke sini ngasih Indomie 1 dus, suruh masuk Kristen, mau apa enggak? 1 dus, 2 dus dah. Kalau dikasih duit 100.000 mau enggak? 200.000, 500.000. Nikmat iman yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Iman kita, tauhid kita, tauhid guru-guru kita, tauhid ulama kita, tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha Muhammadur. Jangan sampai lepas, jangan sampai terjual oleh harga berapapun. Allah SWT menyatakan di dalam sebuah hadis, idza dakhala ahlul jannati al jannata, tatkala semua dimasukkan ahli surga ke dalam surga, wa ahlun nari an-nar, dan dimasukkan ahli neraka ke dalam neraka, amarallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bi ayyukhraja man kana mithqala dzarratin minal iman,
untuk mengangkat lagi orang yang setitik di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya keimananku ya. Yang pertama, jaga dan kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya marilah sama-sama kita sanjungkan salawat kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini karena kita sudah memasuki bulan yang sangat bersejarah, bulan yang sangat penting di dalam sejarah umat Islam. Sebab pada bulan ini dalam sejarah itu tercatat sebagai, tidak hanya sebagai bulan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga merupakan bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi Nabi lahir sama meninggalnya sama, gak cuma bulannya, harinya pun sama. Lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul, begitu juga meninggalnya pun sama tanggal 12 bulan. Gak kayak kita, kalau kita lahir Rebo mati Sabtu. Ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan suatu bukti bahwa baginda Muhammad adalah manusia yang mulia, yang agung, yang besar, dan dibesarkan serta diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini kalau bukan karena kemuliaan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas bagi kita untuk memperingati, untuk mengagungkan, bahkan memang sudah seharusnya kita merayakan, mengagungkan, memuliakan hari dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kita ibu, jangankan kita umat Islam yang iman kepada Allah, yang iman kepada Rasul, yang senantiasa mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya, kita suka merayakan maulid, sudah pasti nanti akan diaku dan mendapatkan syafaat serta pertolongan dari junjungan kita baginda Muhammad. Kita harus yakin, jangankan kita umat Islam, bahkan orang yang sudah dicap di dalam Al-Quran celaka, yaitu Abu Lahab. Ibu hafal surat Al-Lahab. Kabar atau berita tersebut dari seorang budak yang bernama Suhaibatul Aslamiyah, yang merupakan budak Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, tuanku, selamat atas kelahiran keponakanmu. Engkau telah mempunyai keponakan, keponakanmu telah lahir. Tuh, Abu Lahab girang luar biasa, sangat girang daripada junjungan kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking gembiranya, saking senangnya tuh Abu Lahab, budaknya itu dimerdekakan. Tidak hanya itu, dia undang orang-orang untuk makan-makan. Bakalan ceritanya, karena Abu Lahab bergembira, senang atas kelahiran Nabi, maka Abu Lahab sampai sekarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rukhsah, diberikan keringanan hari Senin
Setiap malam Senin sampai hari Senin tuh Abu Lahab dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Apalagi kita umat Islam yang mengaku umat Rasul, yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita peringatin hari besar, kita peringatin hari lahir baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama vokalis band Wali? Siapa? Paang tuh, apa bener kan? Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, yang harus kita didik anak kita supaya mengenal Rasulullah dan juga keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak-anak tuh Bu, anak-anak kalau sore, kalau malam itu disuruh ngaji, ke majelis taklim, ke TPA. Tujuannya apa? Tujuannya supaya belajar baca Quran, belajar belajar sejarah-sejarah Nabi, supaya mengenal tentang sejarah-sejarah keislaman. Ya, rasa kecintaan kita terdorong untuk mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita ngaku cinta doangan tanpa ikutin apa yang menjadi perintah orang yang dicinta, itu berarti cintanya bohong. Berarti cintanya palsu. Kita mengaku cinta kepada Nabi, kita mengaku cinta kepada Rasul, harus dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara kita ikutin sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikutin apa yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga, akan disediakan bidadari surga. Ya Bu ya, ngiri nggak Bu? Ya jangan ngiri, Ibu juga nanti ada ya. Tuh bidadari surga ya Bu, bidadari surga nanti. Kata Nabi, andai kata bidadari surga ilernya tumpah ke lautan, dunia, seluruh alam dunia wangi, itu baru ilernya. Apalagi itu bagaimana kalau bidadari muntah, gimana jadinya? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, karena mubalik atau penceramah kita nanti masih banyak. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertatap muka dengan antum semua, alhamdulillah, bersyukurillah. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Jajang, tadi Ustaz Komar, Ustaz lain Misbahuddin, para asatidz, para ulama yang sama-sama kita hormati. Masya Allah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi syurafa, amma ba'd. Hadirin, sampai sepi bener, kirain kita ngomong sendiri, nggak ada orang. Kalau nggak ada orang mau pulang aja Pak. Kita lagi bikin perayaan yang namanya mengenang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hikmahnya banyak, tujuannya banyak banget, capek.
Yang pasti mengenang Nabi Muhammad guna mencontoh beliau. Betul? Betul kan? Intinya nggak di situ. Karena di mana-mana murid lagi rame. Jadwal penuh. Enggak. Rame, ustaz-ustaz lagi panen nih. Ya enggak. Biasa habis bulan murid kerek lagi. Ya gitu. Bulan Maulid rame, Isra Mi'raj rame, Ramadan alhamdulillah, sisanya mau ngutang lagi. Ya nasibnya jadi ustaz mau begitu doang adanya. Makanya ustaz-ustaz diajarin membaginda Rasul biar berdagang. Biar apa? Biar insya Allah ikhlas di dalam berdakwah. Betul kan? Nabi Muhammad. Pertanyaannya Pak, kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai suri tauladan contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Lalu apa yang mau kita contoh? Lu jangan hadir maulid lah seperti Ustaz yang lu kocak, lucu banget. Orang Betawi itu, orang sini Betawi sudah nih Pak. Banyak campur ya, gado-gado modelnya. Ngapain hadir? Guna menambahkan iman dan takwa kita, biar kita menjadi makhluk yang baik, makhluk yang sempurna. Walaupun tidak ada yang sempurna kecuali baginda Rasul. Makanya dijadikan beliau ini suri toladan. Nah, nih saya mau kasih lihat nih. Nabi Muhammad kenapa dijadikan contoh? Biar tahu kalau seandainya nih ada orang nih nyuruh kambing ngikut ontak, nyontoh ontak, kira-kira masuk gak? Ayam nyontoh kambing masuk gak? Gak bakal masuk. Yang nyuruh nyontoh tuh geblek bener otaknya. Kenapa? Ayam nyontohnya ayam, kambing nyontohnya kambing, manusia nyontohnya. Nah, kalau yang dijadikan Rasul, dijadikan contoh makhluk Allah yang luar biasa seperti malaikat, kan bingung dia Pak. Kenapa? Malaikat kagak makan, gak ikutin dia tuh, mampus keren-kerennya. Betul ya? Malaikat nggak minum, bagaimana urusan itu? Hah? Nggak seret tuh tenggorokan. Tuh, malaikat kerjaannya sujud aja, yang ruku aja, makan kagak, minum kagak. Kawin juga halal Pak, kan repot dunia kalau gitu. Tuh, nikah kagak, malaikat nggak ada kepikiran, nggak demen sama perempuan, yang didemenin itu ibadah. Kalau yang dijadikan contoh bangsa jin, repot lagi. Nah, mau kita pasang tanduk-tandukan di sini, kan kagak. Kasih contoh fiksi, apa Superman, Superman hebat nih. Dan bagaimana terbangnya kita contoh? Kan kagak bisa. Lagi romannya Superman kan kalian dalamnya di luar Pak. Siapa yang mau nyontohin coba pikirin. Ayo Pak, siapa yang mau nyontoh? Kan malu kita. Dia mah gak ada malunya, orang bule. Kita mah kagak, kita orang timur, akhlaknya ada. Betul? Jadi kita disuruh contoh yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad, Nabi yang Masya Allah, Basyarun lakal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia Bu. Dia manusia sama seperti kita. Nabi Muhammad tidur, kita tidur kan? Coba kalau malaikat nggak tidur, susah. Nabi Muhammad makan, kita makan. Manusia, tapi tidak seperti. Contoh, saya kasih contoh dikit ya.
Contoh dikit. Kasih contoh dong. Apa yang mau kita contoh? Yang pertama, Nabi Muhammad ini tidur. Kita tidur gak? Tidur. Gak Pak. Subuh aja sepi banget masjidnya. Aneh yakin paling banyak satu sok. Tanya Marwat sini, Marwat mana? Belum. Udah tidur sampai Desember air masih ngap aja. Nabi Muhammad enggak. Beda. Beda nggak? Basyarun bakal basyar. Ini satu contoh. Ya. Nabi Muhammad ngeludah. Kita ngeludah nggak? Ngeludah. Tapi kan ludahnya kita nggak akan sama sama Nabi Muhammad. Betul? Nabi Muhammad di satu kisah sedikit ketika Isra dan Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar ketika lagi kabur sama Rasulullah ke hijrah ke Madinah, sekali ngumpet di dalam satu gua namanya Gua Thur. Sebelum masuk, Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah tunggu sebentar, saya mau periksa kali aja ada binatang berbisa di dalam. Benar. Ada riwayat khawatir mungkin nyampe. Cepet tuh, lo bayangin bunyinya begitu tuh. Pikirin, ada nggak kalau jengking gitu? Nggak ada, itu lebay aja nih. Tambah-tambahin biar rame. Nggak namanya dicatek kalau jengking kok tak perih. Nyilu. Sakit kalau jengking awal bu. Paling sadis. Tapi ditahan. Ya Rasulullah sudah siap masuk. Rasulullah duduk. Sampai ada riwayat Rasulullah tidur di bangkuannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nggak kuat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mukanya pucat. Ada riwayat nangis